Jadi ketaatan istri kepada suami itu bisa jadi sebab Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa orang tua kita. Ini perlu disampaikan oleh istri-istri kita. Kemudian yang kedua, sedikit berbincang dengan tetangga. Dan ini juga penting disampaikan. Sampaikan kepada istri kita agar jangan terlalu sering ngobrol sama orang lain. Secara khusus kepada tetangga. Bukan nggak boleh, Pak, tapi kita tahu dan paham betul bagaimana keadaan kita sekarang. Orang sekarang, jangankan mereka yang di luar, kita aja kalau ngobrol, kira-kira banyakan obrolan yang penting atau nggak penting? Nggak penting. Sampai planet lah dibahas, ya, sampai apa namanya tuh alien lah dibahas. Obrolan orang-orang manusia ketika sudah masuk waktu malam. Pokoknya yang dibahas itu kebanyakannya yang nggak penting. Dan ini yang menjadi faktor utama kita malas dalam beribadah. Karena Nabi bilang begini, Pak, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Baiknya Islam seorang manusia, seorang hamba, itu ketika dia bisa meninggalkan perkara yang gak manfaat buat dia. Sekarang bapak kita nih ngobrol yang gak manfaat itu, kira-kira ada gak manfaat? Obrolannya aja udah disebut obrolan yang tidak bermanfaat. Lantas mau mengharapkan manfaat apa dari obrolan tersebut? Ini bukan hanya perempuan, termasuk juga kita. Jadi mulai sekarang ini, baik atau tidaknya Islam kita itu ternyata ditentukan dari apa yang keluar dari mulut kita. Kalau yang keluar nggak penting, berarti Islam atau keislaman kita ini kurang baik. Jadi mulai sekarang ini Bapak Ibu, gitu ya, kalau ngomong itu dipikir dulu, penting atau enggak, itu dulu penting. Sebelum bahaya atau enggak, gitu ya, penting atau enggak. Karena kalau dia udah bisa memfilter yang keluar itu adalah ucapan yang penting, maka dia pastikan yang keluar itu adalah ucapan yang baik. Karena suatu hal yang penting itu identik dengan kebaikan, Bapak. Bisa dipahami ya. Jadi mulai sekarang ibu-ibu itu kurang-kurangin ngobrol sama tetangga. Dikatakan oleh Syekh Abu Bakar bin Salim, seorang ulama besar daripada Sadah Ba'alawi, beliau katakan, barang siapa selalu dalam keadaan diam, maka dia akan selamat dari ribuan musibah yang akan timbul dari lisannya karena sebab pembicaraannya. Maka Nabi katakan di dalam hadis, yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir, falyakul khairan smut. Ini hadis masyhur, udah sering kita dengar. Kalau ngomong yang baik, kalau nggak ada ucapan yang baik, diam. Ya, ini penting ini. Ya, zaman sekarang orang ngobrol, akhirnya terbabit dalam dosa. Ngobrol, akhirnya gibah. Ngobrol, akhirnya hasud dan yang lain-lain. Ini gibah ini, Pak, Bapak Ibu mesti paham ini. Gibah itu akan terjadi kalau adanya atau lebih. Jadi kalau sendiri mah nggak bakal gibah. Bapak nih ngomongin keburukan orang depan kaca, itu nggak disebut gibah namanya. Karena yang namanya gibah itu kalau ada dua orang atau lebih. Maka salah satu cara menghindar dari dosa gibah adalah mengurangi perjumpaan dengan manusia. Walaupun ini berat ini, Pak. Coba siapa di antara kita yang tiap hari itu tidak berlepas dari kepada sesama manusia itu. Setidaknya kalaulah memang kita harus berjumpa, maka ketika berjumpa ucapan yang keluar itu usahakan ucapan yang penting-penting saja. Karena dosa gibah ini, Bapak Ibu ya, ini adalah dosa yang sudah dianggap biasa oleh kebanyakan kita. Bahkan di antara kita nih, coba Bapak jujur ya. Bapak kalau habis gibah, taubat gak habis itu? Jujur aja dulu.
Ada yang taubat, ada yang enggak. Kalau yang taubat, alhamdulillah. Habis gosip nih ibu-ibu nih, kira-kira habis itu baca istighfar gak minta ampun sama Allah? Gibah tuh ya gosip itu, ngomongin keburukan orang. Dzikruka akhakal muslim bima yakrah. Itu definisi gibah. Ngomongin perkara yang kalau dia denger dia nggak suka, itu namanya gibah. Nah, sekarang kita kalau habis gibah ini sholat taubat nggak? Coba, jujur aja, coba jujur. Nah ini kan, itu kagak. Jangankan sholat taubat, kita istighfar atau ada rasa penyesalan dalam hati, ya Allah saya habis gibahin orang. Nggak ada itu. Karena apa? Karena tadi setan sudah membuat hal itu biasa dalam diri kita. Jadi kemaksiatan yang besar kalau sudah sering dilakukan maka akan dianggap kecil. Kemaksiatan atau dosa kecil kalau sering dilakukan maka akan mengakibatkan orang tersebut tidak lagi memandang perkara tersebut adalah perkara dosa. Ini yang bahaya. Nah sekarang gibah itu minal kabair amla, termasuk dosa besar atau dosa kecil, kan begitu? Ulama katakan gibah itu minal kabair, termasuk dosa besar. Tapi ternyata mulut kita ini sering terbabit dalam dosa besar. Maka wajar mulut kita ini susah zikir. Maka wajar mulut kita ini susah baca Quran, susah melantunkan kalimat-kalimat yang baik, lebih mudah mengucapkan ucapan-ucapan yang buruk karena memang sering terbabit dalam dosa besar. Jadi ibu-ibu, ya secara umumnya kita ini kalau ngomong usahakan ngomong yang penting-penting saja. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, saya akan ringkas apa yang disampaikan oleh beliau agar tersampaikan setidaknya sampai kewajiban kita kepada istri-istri kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, mentaati suami. Ya, kalau yang pertama itu secara khusus itu adalah tidak keluar rumah kecuali atas izin suami. Yang nomor tiga ini mentaati suami dalam urusan apapun, sekalipun itu berbeda dan berlawanan dengan keinginan istri. Jadi istri kalau lagi memiliki keinginan kemudian ternyata berlawanan dengan suami, itu ujian istri. Bisa nggak dia menahan egonya, menahan daripada hawa nafsunya semata-mata untuk mentaati suaminya itu. Istri pengen, suami bilang nggak usah, nanti aja. Kemudian istri bisa taat, bisa ikut tanpa adanya pertengkaran gitu ya. Kalau pertengkaran dulu mah bukan taat namanya itu, gitu ya. Tanpa adanya perdebatan, tanpa adanya pertengkaran, dia menahan hawa nafsu keinginannya semata-mata karena taat sama suaminya, maka nanti Allah akan siapkan surga bagi perempuan yang semacam ini. Apa kata baginda Nabi? Nabi SAW katakan, idza shallatil mar'ah, jikalau perempuan itu sholat khamsaha 5 waktu, nggak pernah tinggal bu, 5 waktu sholat terus, wa shamat syahroha, puasa sepanjang bulan nggak pernah bolong, wa hafizat farjaha, dan dia jaga itu kemaluannya, wa ata'at zaujaha, dan dia taat kepada suaminya. Nanti apa yang dikatakan oleh Allah kepada perempuan yang semacam ini? Qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Ibu-ibu tolong diingat ini ibu ya, dan juga yang menyimak ini dari kalangan perempuan. Siapa, jadi perempuan itu gampang masuk surga itu. 1, jaga sholat 5 waktu. 2, lakukan puasa secara khusus ya, kita ambil puasa wajib di sini Ramadan. 3, jaga kemaluannya. 4, taat sama suaminya. Nanti di akhirat akan ada yang menyeru kepada perempuan yang semacam ini. Apa seruan tersebut? Udkhulil jannata, masuklah kamu wahai perempuan ke dalam surga
min ayyi abwabil jannati syi'ti, dari surga yang mana saja kamu mau. Pilih mau surga yang mana. Pintu surga ada 8, mau masuk dari mana aja yang dia suka, silahkan masuk. Dan ini keutamaannya sama seperti mereka yang habis wudu, kemudian mereka angkat tangan sambil mereka berdoa, maka futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah, dibukakan pintu-pintu surga yang 8. Untuk apa? Untuk kita masuk ke salah satu daripada pintu surga tersebut. Jadi sebenarnya banyak amalan-amalan yang bisa menjadi sebab memudahkan kita, langkah kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu. Sampaikan kepada istri-istrinya ini, biar menjadi istri yang mencontoh Sayyidah Khadijah, biar menjadi istri yang mencontoh Sayyidah Aisyah, menjadi istri yang mencontoh Sayyidah Fatimah kepada Sayyidina Ali. Karena sekarang kenapa istri-istri kita itu rusak, istri-istri kita itu tidak mau taat? Karena salah dalam mencontoh. Coba tanya, siapa coba idola istri kita itu siapa? Bapak pernah gak nanya sama istri bapak, Bu, idolanya siapa Bu? Coba nanti pulang coba tanya. Coba tanya Bu. Pasti bingung.